Saya itu basicnya adalah pendaki. Intinya sih dari tahun 96 sampai 2000 itu saya adalah periode yang sangat mengenaskan karena saya tidak punya dokumentasi dalam bentuk foto. Saya bagaimana bercerita ke anak cucu saya nanti kalau saya nggak punya bukti atau nggak punya dokumentasi yang benar-benar valid apa yang saya lakukan di masa lalu gitu. 2001, 2003 itu mulai mengasah skill dari segi fotografi dalam kegiatan di pendakian gunung khususnya gitu ya. Dari tahun 2003 saya menyadari bahwa hidup di fotografi alam bebas itu sulit. Siapa yang mau bayar? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua apa kabar? Pada acara webinar tentang manajemen dokumentasi berkegiatan di alam bebas akan dibahas langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang fotografer alam bebas, di mana mengawali karirnya dari melakukan hunting foto di tiap perjalanan alam terbuka, sampai akhirnya membawa dirinya hingga puncak ke Himalaya. Sudah hadir bersama kita Bang Riko Luis. Bang Riko, apa kabar? Ya, baik-baik. Semangat ya, siap ya buat ngasih materi buat teman-teman kita pagi ini. Siap. Saya persilahkan kepada Bang Riko untuk menyampaikan pembahasannya. Ya, terima kasih buat panitia yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi pembicara di dalam sesi webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam lestari. Terima kasih nih dari teman-teman dari jauh-jauh nih yang saya lihat dulu chatnya itu dari Sumbar ada, dari Bogor, dari Dompu ya NTB, halo NTB. Ya, untuk sesi ini awalnya saya akan mengawali dengan perkenalan profil saya. Mungkin sebagian besar teman-teman belum mengenal kenapa untuk sesi ini tiba-tiba saya diminta untuk menjadi pembicara dalam webinar ini ya. Sebenarnya saya maaf kalau agak kaku karena memang baru kali ini berbicara dalam sesi daring kayak gini ya. Biasanya saya langsung on the spot. Jadinya ya maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Baik, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan karir saya. Jadinya kenapa saya bercerita dulu supaya sebelum masuk sesi materi sebenarnya, biar teman-teman bisa merasakan dulu atau mengetahui dulu sejauh mana sih perjalanan atau track record saya di bidang fotografi, khususnya di outdoor atau alam bebas. Baik, saya mulai dari tahun 96. Jadi untuk basicnya itu mungkin sama ya sama teman-teman. Saya itu basicnya adalah pendaki. Dari mulai sekolah SMA itu udah mulai mendaki tahun 96, lalu ikut di satu organisasi di base camp-nya ada di Cibodas. Nah, di situ saya mengasah kemampuan saya dalam hal mendaki gunung. Layaknya anak-anak seumuran pada masa itu gitu. Saya mendaki gunung, belajar, mengasah keterampilan. Intinya sih dari tahun 96 sampai 2000 itu saya adalah periode yang sangat mengenaskan karena di periode itu saya tidak punya dokumentasi dalam bentuk foto, apalagi video gitu ya. Karena di tahun-tahun itu
untuk membeli film itu lumayan mahal gitu. Jadinya lebih memilih beli logistik aja lah daripada beli film. Jadi mengabaikan unsur dokumentasi. Sampai pada akhirnya di tahun 2000 itu saya mengalami miss sejarah gitu ya. Saya nggak punya bukti-bukti saya pada saat saya sedang belajar berkegiatan di alam bebas awal-awalnya. Nah dari situ saya mulai mikir tuh, saya bagaimana bercerita ke anak cucu saya nanti kalau saya nggak punya bukti atau nggak punya dokumentasi yang benar-benar valid apa yang saya lakukan di masa lalu gitu. Nah dari situ saya mulai tahun 2001 saya kenal satu orang teman fotografer karena pada saat itu fotografi itu hal yang mewah ya, hal yang cukup mewah dan mahal. Jadinya orang untuk mempelajari fotografi itu hanya orang-orang tertentu, mungkin ya segmennya itu menengah ke atas yang sanggup beli kamera gitu. Sedangkan saya pada saat itu ya hanya sebatas pelajar biasa gitu. Oke, singkat cerita saya ketemu teman tahun 2001 sampai 2003, saya diajarin secara gratis, secara otodidak. Bahkan saya dipinjemin kamera SLR waktu itu. Jadi awal saya memegang kamera SLR itu tahun 2001-an. Oke, 2001 saya bisa motret basic gitu ya dasarnya. Sampai tahun 2003 itu karena memang saya senang naik gunung, akhirnya saya mulai mendokumentasikan. Nah ini yang ada di layar ini beberapa dokumentasi saya lah pribadi waktu di lereng Merapi yang belum mungkin kalau sekarang udah berubah ya. Itu masih ada puncak Garuda tuh di belakang saya itu. Itu tahun 2002 kalau nggak salah. Lalu Puncak Slamet, Puncak Semeru, Puncak Ciremai, dan Pangrango. Nah, Pangrango ini tahun 99 nih saya ingat. Ini masih pakai kamera pocket itu fotonya. Jadi 2001-2003 itu mulai mengasah skill dari segi fotografi dalam kegiatan di pendakian gunung khususnya gitu ya. Lalu di selanjutnya dari 2003 sampai 2013, next slide deh, coba deh. Nah, 2003 sampai 2013, ini periodenya 10 tahun nih, lumayan panjang. Jadi dari tahun 2003 saya menyadari bahwa hidup di fotografi alam bebas itu sulit. Siapa yang mau bayar? Hanya idealis aja gitu. Mendokumentasikan kegiatan mendaki gunung, landscape dan lain-lain. Tapi nggak bisa hidup di situ. Itu realitanya kayak gitu ya. 2003 sampai 2013 ya udahlah gua pribadi sih ya udahlah ngambil langkah yang gampang aja gitu. Pada umumnya itu biasanya bidang fotografi dokumentasi secara umum ya. Acara keluarga, nikahan, sunatan, foto produk, kompro, event, dan lain-lain gitu. Nah, dalam periode 10 tahun itu adalah proses ya, proses mempelajari banyak hal atau klasifikasi dalam fotografi. Jadi bukan hanya dari segi dokumentasi, dari foto produk, terus foto company profile, dan lain-lain. Di sini ada teman saya tuh, Edi itu juga dia tahu saya lah waktu sama-sama belajar jurnalis di satu tempat itu. 2013 ya periode yang panjang, di situ saya bergaul dengan komunitas fotografi, banyak hal yang saya gali di situ. Nah, ketika 2014 itu jujur aja saya jenuh tuh dengan dunia fotografi yang statik gitu ya. Dunia fotografi event itu ya memang banyak jobnya, tapi
pada saat itu sih 2014 saya jenuh gitu. Saya mulai apa nih hal yang harus saya lakukan lagi gitu. Selain fotografi dokumentasi secara umum ini gitu. Nah, 2014 ini tanpa saya planning gitu ya, tiba-tiba saya senang dengan motor motor trail ya. Eh, Segmennya itu motor trail yang adventure. Karena pada saat awal 2014 saya mulai menggeluti hobi baru ini dari naik gunung ke main off-road, saya coba searching-searching tuh foto-foto di Google gitu. Dan ternyata fotografi adventure atau motocross itu di Indonesia masih sedikit gitu. Kebanyakan foto-foto luar. Ada dokumentasinya tapi hanya sebatas handphone atau ya amatir lah. Nah, dari situ saya ada ketertarikan. Bagaimana saya bercerita tentang hobi saya ini, hobi baru saya ini dengan baik. Nah, 2014 sampai 2017 saya eksis di dunia motocross tuh. Jadi bukan hanya adventure-nya atau off-road-nya, tapi saya motret-motret kejuaraan juga, bentuk kejuaraan motocross, sampai eh, yang paling prestis itu adalah MXGP di Semarang. Itu tahun 2017 kalau nggak salah. MXGP di Semarang. Kalau cuma motret doang sih mungkin sederhana ya, sama aja gitu sama kayak fotografer lain. Cuma masalahnya saya di situ dia membawa apa namanya? Salah satu official fotografer dari Fox gitu. Eh, Produk Fox atau X Club yang lumayan ternama di industri motocross gitu. Dari situ saya menjadi fotografer official. Yang membedakan itu yang menurut saya berkesan itu adalah saya menjadi fotografer yang satu-satunya fotografer yang bisa meliput ke dalam stage. Karena saya mendapat free access dalam stage itu ya, ketika juara motocross itu masuk ke dalam dalam panggung, itu hanya ada tiga orang yang meliput. Jadi satu orang wartawan dari MXGP-nya, satu orang lagi media partnernya dia, satunya lagi saya. Sisanya wartawan-wartawan Indonesia di luar. Sampai teman-teman saya yang kerja di media otomotif, ya sampai wah beruntung lu bisa motret jarak dekat dengan juara-juara dunia gitu. Oke, dari situ itu menurut saya suatu momen yang nggak bisa dilupa ya, dan mungkin kesempatan itu hanya sekali gitu. Nah ini waktu ada foto saya bareng fotografer dari Rumania nih, dia kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu saya ini di depan boothnya Fox, saya ketemu, saya ngobrol sebentar, akhirnya dia mau foto bareng sama saya gitu. Ya itu dari segi pengalaman saya di olahraga motor trail atau motocross adventure gitu. Nah, oh iya, satu lagi. Di dunia motor off-road itu ada satu jalur. Mungkin teman-teman yang main off-road tahu, namanya jalur Halimun. Jalur Halimun itu bisa dikatakan eh, jalurnya atau umrohnya. Istilahnya umrohnya atau naik hajinya para off-roader. Karena di situ jalurnya nggak bisa ditebak atau sulit banget. Yang sebenarnya jaraknya pendek 14 kilo. Tapi kalau sudah itu bicaranya kita masalah faktor laki atau keberuntungan. Jaraknya pendek 14 kilo, tapi kalau misalkan tiba-tiba hujan, bisa 2 hari 2 malam di dalam gitu. Nah, saya bicara dari segi foto. Kalau orang main motor, ya lumrah mereka bisa masuk jalur situ. Nah, cuma kalau sambil naik motor atau sambil off-road, sambil motret, sambil liputan, bagaimana caranya gitu? Ini perkaranya bukan masalah eh, cuma hobi, menjalankan hobi, tapi saya ingin bercerita tentang suatu jalur yang memang legend gitu. Semua orang membicarakan kalau di bidang fotografi moto trail adventure, ini jalur ini menjadi jalur yang sangat legend gitu. Nah, saya searching di internet jalur Halimun.
itu nggak ada fotonya. Bahkan ya ada tapi minim. Nah di situ sekali saya ikut, saya nyobain memang jalurnya berat banget. Nah yang kedua saya bikin liputan di situ. Jadi bikin yang pertama saya motret, yang kedua kalinya setahun kemudian saya bikin video. Nah, videonya ada di channel saya kalau mau lihat betapa bejatnya itu jalur gitu ya, dan berapa sulitnya untuk mengabadikan momen-momen itu gitu. Nah, jadi balik lagi ke apa namanya kegiatan saya. Nah, dari situ akhirnya video saya ini bermanfaat atau menjadi referensi buat teman-teman off-roader yang mau masuk ke jalur Halimun berkat gambar-gambar atau hasil liputan yang saya buat gitu. Jadi kalau bicara tentang dokumentasi alam bebas ya, ini apa temanya saya lupa. Iya, berkegiatan di alam bebas. Intinya gini sih, kita melakukan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan orang lain ya dalam segi hobi. Nah, bagaimana kita bisa bercerita tanpa adanya visual? Oke, dari tahun 2017 saya eksis di dunia motocross dan liputan di jalur off-road. Lalu 2017 sampai 2018 itu bosan lah ya 2017. Lalu saya mulai motret di ketinggian di tebing. Jadi ada challenge lagi gitu, ada challenge baru. Sebenarnya memotret di ketinggian itu ya orang mungkin bisa, tapi masalahnya ketika orang di ketinggian kita nggak bijak sama tanah nih. Jadi untuk berpindah satu titik ke titik lain, angle 1 ke angle 2 itu nggak bisa seenaknya kita jalan kaki gitu. Nah, saya merasa itu sebuah challenge. Gimana nih caranya ya motret dari angle sini, motret dari angle yang aneh-aneh. Nah, ternyata saya harus menguasai satu teknik, yaitu teknis rope access lah kalau di kalangan teman-teman pemanjat gitu. Bagaimana caranya mengamankan tubuh kita pada suatu ketinggian. Nah, itu saya jalani sekitar 2017 sampai 2018 lah saya latihan untuk motret di tebing. Selanjutnya itu